Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Hamid, Ketua Lajnah Ta'lif wan Nashr, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, mengucapkan selamat atas terselenggaranya Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung. Semoga kegiatan Muktamar Nahdlatul Ulama terselenggara dengan lancar, khidmat, dan penuh berkah. Tentu kita harus meyakini bahwa muktamar adalah ritual organisasi. Fluktuasi yang terjadi, dinamika yang terjadi dalam menjelang maupun berlangsungnya muktamar merupakan sesuatu yang lumrah. Karena dengan 100 tahun lahirnya Nahdlatul Ulama telah membuktikan bahwa ideologisasi yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama memberi pengaruh besar terhadap peradaban Islam, bahkan peradaban dunia. Apa yang sering disebut dengan benturan antara Barat dan Timur ternyata mampu dalam tanda petik didamaikan oleh pemikiran serta gerakan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Maka apapun yang terjadi dari Muktamar Nahdlatul Ulama ke-34 di Lampung, darah daripada Nahdlatul Ulama adalah harokah, pergerakan di mana didasari atas fikroh dan amaliyah Nahdlatul Ulama, serta tetap menjaga takzim kita pada guru-guru kita, karena ideologi barokah merupakan substansi dari harokah itu sendiri. Sukses selalu untuk Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung. Semoga berkah, berkah, berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pojok Bangkit Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama hadir untuk Anda. Saya tidak terkejut dengan berbagai fluktuasi atau dinamika di Nahdlatul Ulama. Sepanjang Nahdlatul Ulama masih mempunyai satu keyakinan adanya berkah. Ideologi berkah ini adalah yang menyambungkan antara kita yang ada di alam dunia ini dengan para guru-guru kita, salafus saleh yang telah mendahului kita, yang dahulu mendirikan Nahdlatul Ulama. Titik sambungnya itu adalah ideologi berkah itu. Sehingga implementasi dari ideologi berkah itu kita mengenal beberapa, saya menggunakan istilah diksi boleh atau menggunakan istilah apa yang lebih tepat. Adanya istilah yang berkembang di dalam masyarakat NU seperti setengah wali, wali, bahrud doa, sohibul fadilah, bahkan jadzab. Itu semua adalah implementasi daripada keinginan kita untuk mendapatkan makna berkah itu sendiri. Sehingga kalau kemudian NU kehilangan ideologi berkah ini dan semuanya digerakkan seolah-olah hanya pada dataran rasional, tidak beranjak kepada pos rasional, dalam hal ini adalah ideologi berkah,
maka NU akan seperti organisasi-organisasi pada umumnya. Seolah-olah manajemen yang baik, pengaturan manajemen yang baik kepemimpinan maupun juga konspirasi rekayasa sosial yang memadai itu menyelesaikan masalah. Tanpa adanya ideologi berkah, semuanya itu juga saya masih belum yakin. Nah, mungkin inilah ketika kita memulai tahlil dengan mengucap satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Itu yang dapat kami pahami dalam melihat dinamika Nahdlatul Ulama pada sisi yang paling sempit saya miliki. Semoga keberkahan ini terus hidup di lingkungan Nahdlatul Ulama. Rasa ta'zim kita, sikap tawasul kita, semuanya itu adalah benang merah yang sesungguhnya bermuara pada barokah itu sendiri. Sosok Kiai Haji Ali Maksum tentu saya tidak memungkinkan untuk mengatakan atau menilai, karena saya sebagai santri beliau hanya dicatu itu diberi, ditarget beberapa kitab dari yang terkecil Safinatun Najah, beranjak ke Talim Muta'alim, kemudian pada masa awal pada satu saat ada Asmaul Husna dan seterusnya. Tentu saya tidak bisa menilai beliau secara holistik, jauh, sangat jauh, bahkan tidak mungkin. Ngajinya juga di samping Riyadhus Shalihin pada beberapa waktu yang lalu juga ada tafsir Jalalain. Nah, posisi itu kalau saya harus matur terhadap keberadaan Mbah Hali itu juga sangat meyakini adanya berkah ilmu. Dulu ada santri-santri senior, saya berani menyebut Pak Kiai Haris dari Cirebon, itu sudah alim. Bahkan dia di salah satu universitas ternama di Yogyakarta, swasta ternama, dia adalah dosen ilmu tafsir setahu saya. Ada juga Pak Haidar yang sekarang juga jadi kiai di Wonosobo, cukup ternama. Ada juga Pak Saiful Matori, juga ulama ternama. Yang saya lihat, yang sezaman yang saya lihat, beberapa orang dari itu ketika Sorogan kok tidak hadir, itu dipanggil sama Mbah Hali. Bahkan ketika di forum itu beliau mengatakan, ngelmumu wis cukup kok. Durung ora sak kukuwi renge karo Imam Syafi'i ora gelem ngaji. Kalau padahal yang namanya ngaji Sorogan itu seolah-olah kita itu hanya membaca sendiri, lalu kemudian kalau yang awal adalah menulis sendiri, menerjemah sendiri, dibaca sendiri, dimintakan tanda tangan kepada Mbah Hali. Saya level Pak Kiai Haris, Pak Haidar, tentu juga Pak Kiai Asyari Apta, guru saya juga. Itu membaca kitab sudah bukan sesuatu yang
rumit karena beliau juga guru. Tetapi kenapa beliau ini ketika atau mereka ini dalam perspektif Mbah Ali Maksum, mereka ini kok tidak Sorogan itu dipanggil? Kata kuncinya adalah berkahnya ilmu. Lagi-lagi ideologi berkah inilah yang ada dalam Harokah Nahdlatul Ulama. Apakah ia ada dalam aspek fikroh maupun pada aspek amaliyah. Atas dasar itu, sebagai pengikut i'tiqad Nahdlatul Ulama, jangan sepelekan ideologi berkah. Sekedar mendeskripsikan bagaimana sorogannya Mbah Ali Maksum setelah habis subuh. Waktu sorogan itu yang maju untuk membaca hasil daripada bacaannya ataupun ya semacam PR gitu. Karena setiap santri mempunyai levelnya sendiri-sendiri. Bagi kelas saya dahulu ya misalnya saja ta'limul muta'alim disalin lalu kemudian diterjemahkan di buku yang lain. Nah, pada saat subuh selesai sholat subuh agak siang sedikit begitu, semua santri itu sorogan semuanya. Dan menariknya saat maju sorogan ini, sekali sorogan itu bersama-sama dengan banyak santri. Di depan langsung berhadapan dengan Mbah Ali itu tidak kurang dari 4 orang. Di kanan kiri Mbah Ali itu tidak kurang dari 3 bahkan juga 4 orang. Artinya minimal satu kali maju sorogan itu ada tidak kurang dari 10 sampai 12 atau 14 orang secara bersamaan dengan kitab yang berbeda-beda. Tetapi Mbah Ali tahu santri-santri mana yang tidak sorogan hari itu tahu. Sampai beberapa kali tidak sorogan, Mbah Ali menegur pada kiai-kiai yang atau bukan kiai, pada santri-santri yang senior lebih tepatnya. Pada santri-santri yang senior itu dipanggil pakai mic atau santri-santri tertentu dipanggil pakai mic kalau dia tidak sorogan. Secara nalar menghafalkan santri yang tidak sorogan itu sudah sak remotan sendiri. Apalagi kok secara nalar menyimak semua santri yang sorogan di depan Mbah Ali Maksum. Tetapi lagi-lagi mengapa Mbah Ali Maksum menekankan betul ngaji sorogan itu? Itu yang sesungguhnya menjadikan sesuatu yang belum sempat terurai secara rasional. Tetapi karena tidak bisa terurai secara rasional, sementara greget Mbah Ali untuk setiap santri itu harus ikut sorogan beliau, orang sekecil saya hanya bisa memaknai itulah yang ingin ditebarkan oleh Kiai Ali Maksum adalah berkah. Memang suatu ketika dalam ngaji Riyadhus Shalihin, Mbah Ali juga menerangkan bagaimana fadilahnya seseorang menatap ulama. Mungkin kalau kita melihat cantolan yang lebih sempit, kita hanya diminta untuk menatap Mbah Ali Maksum. Boleh jadi hanya itu dalam perspektif kebodohan saya.
Tetapi saya yakin Mbah Ali mempunyai strategi, mempunyai maksud yang lebih luas daripada sekedar menatap Mbah Ki Halim Maksum. Apa itu? Berkah ilmu, berkah guru. Demikian. Pojok Bangkit Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama hadir untuk Anda.